بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيم الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال المقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسنة المتصل إمام رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang salat subuh Masjid Jami As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus DKM dan tokoh masyarakat, Bapak Haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu, tanpa sempat kami untuk menyebut namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah kami pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah selalu kita sampaikan dan kita ucapkan dalam lisan serta hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat dan karunia yang begitu besar, kita bisa melangkahkan kaki kita dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat berharap kepada Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Penerima dari ibadah hambanya. Setiap yang kita lakukan dari semalam sampai saat ini, bahkan kembali pada malam hari, dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan keridhaan kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syurutus shalah. Ini bab yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya salat. Asy-syurutu li sihhatis shalati arba'atun. Syarat-syarat untuk sahnya salat itu ada 4. Al-awwalu taharatu 'anil hadatsain wa 'anil najasah. Yang pertama, syarat sahnya salat itu tentunya adalah suci dari kedua hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Wa 'anil najasati, dan juga dari setiap najis-najis yang ada. Ya.
allati la yu'fa anha fil jasadi wal malbusil wal makan, yang tidak dimaafkan daripadanya pada badan, pakaian, dan juga tempat sholatnya. Ini yang mungkin bisa kita lihat. Jadi syarat-syarat sahnya sholat itu, yang pertama, suci dia dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci pakaiannya, suci tempatnya. Kalau kita lagi mengkaji dalam fikih tasawuf, suci juga hatinya. Jadi orang sholat nggak boleh ngegerudel. Andainya istri lagi diomelin sama lakinya, ya, pas bertepatan mau sholat, sang istri ketika mau sholat itu harus membersihkan hatinya dengan apa? Dengan keikhlasan. Jadi saat dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari keikhlasan hati dan kejernihan, ya, kesucian hati. Itu kalau bicara fikih tasawufnya. Allahu Akbar. Makanya kalau orang sholat itu niat memang awal, usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, tergantung bagaimana keadaan. Kalau sendiri munfarid, adaan lillahi ta'ala, dia menjadi makmum, adaan makmuman, dia menjadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, Imam Syafi'i mengatakan kalau kita takbiratul ihram, lisannya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, hatinya mengucapkan Allah Maha Besar. Maknanya kita menyerahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keikhlasan kita dan kebersihan hati kita. Ya, kalau andainya kita membaca takbiratul ihram menyertai dari niat kita tadi, Allahu Akbar, hati kita masih ngegerudel, itu sudah tidak sah salatnya. Ya, secara batinnya. Kalau secara syar'i sih sah-sah aja, namanya dia mengerjakan salat. Rukunnya sudah benar, syaratnya sudah benar, sah. Tapi kalau bicara tentang keutamaan, ya, fadhailus salat, afdhalus salat, itu belum bisa. Allahu Akbar, dia harus ikhlaskan semua segalanya, ya, bersih. Nah, kemudian apalagi pakaian kita bersih, tempat yang kita saat itu sholat bersih, ya, diyakinkan bahwa pakaian kita bersih, tempat kita bersih. Nah, kalau kita memang tidak dalam keadaan darurat betul-betul, maka di setiap kita habis bekerja dari pagi sampai sore, pakaiannya itu dari, ya, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang mengeluarkan tenaga atau energi yang banyak sehingga keringetan, ya, keluar buih-buih dari kulit pori-pori kita itu. Nah, itu diganti pakaiannya. Jadi kalau kita sholat dalam keadaan bersih, enak, wangi, enak juga. Apalagi kalau berjamaah, ya, kain biasakan setidaknya 2 kali pakai, ya, cuci, 2 kali pakai, cuci. Jangan kain sebulan sekali cuci. Apa? Ya. Sebelahnya, jadi nggak khawatir sebelahnya. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata sebelahnya, roman-romannya itu masjid bersih banget. Ya, masjidnya apik banget, kok ada yang bau gitu. Misalnya begitu. Nah, itu juga mengganggu. Ya, itu sudah berarti najis. Ya, jadi pakainya harus bersih, tempatnya pun harus bersih. Di mana saja kita sholat. Kalau kita sholat di Jumat, sholat Jumat misalnya nggak kebagian di dalam, kita kebagian di luar di halaman itu. Nah, kita pastikan itu dulu. Jangan main taruh sejadah aja kita. Ya,
Jangan minta sejadah, jadi lihat dulu. Kalau kita sudah yakin betul dengan keadaannya itu, ya zahiriyah batiniyahnya, baru kita salat. Taruh sejadah itu salat. Ya. Wasani satrul awrati min a'lal badani wa jawanibihi lil qadiri alaihi walau shalla fi zulmati munfaridan 'anil nasi wa 'awratul dzakari wal amati fi sholati ma baina as-surrati war rukbati. Dan yang kedua, syarat sahnya salat itu adalah menutup aurat dari sebelah atas badannya dan dari sampingnya badan, semua ketutup. Ya, jadi gua harus diyakinkan mau kenanya itu tidak ada yang sobek, ya, gitu. Harus rapi. Walaupun hakikatnya ya kalau memang ibu-ibu pakai pakaian dalam itu, kalau ada yang bolong mau kenanya tertutup dengan pakaiannya nggak jadi masalah, ya. Kalau cuma dia pakai mukena doang, pakaian dalamnya nggak pakai, maksudnya nggak baju dalam ya, baju lapisan nggak pakai, ya itu bisa batal salatnya. Jadi menutup aurat, ya, dari sebelah atas badannya dan samping badannya. Untuk orang yang mampu menutup aurat, sekalipun dia berada di dalam keadaan yang gelap, fi zulmatin munfaridah, ya, walaupun dia meski sekalipun ia sholat di tempat yang gelap menyendiri, tetap dia harus menutup auratnya dengan rapat. Ini kalau laki-laki ini yang sering saya lihat ini, dia nggak sadar kalau sholat pakai kaos, terus pakai celana panjang. Ya, seringkali ketika dia jalankan sujud, ketika ruku belakangnya kelihatan, ya, belakang bokongnya kelihatan, ini yang bikin batal, ya. Nah, makanya sholat itu juga pakai adab, ya, jangan hanya sekedar Ustaz, saya tertutupkan aurat saya rapat, boleh, tapi kalau ada yang pantas dan tidak pantas ya kita pakai yang pantas. Ada yang tidak pantas, tertutup auratnya tapi tidak pantas, seperti pakai kaos saja, ya, pakai kaos. Nah, kalau pakai kaos begitu dia sujud atau rukuk dia kelihatan bokongnya atau semi bokongnya di atas bokong, ini sudah batal. Ya, itu banyak terjadi ketika salat berjamaah. Saya perhatikan itu ada yang begitu. Nah, selayaknya dalam kesempatan apapun kita, dalam kesibukan apapun kita menyempatkan diri pakai pakaian yang bagus. Misalnya waktunya mepet nih, ya kita tarik dari pakaian yang bagus, yang layak lah ya, di koko yang agak panjang supaya tidak terbuka aurat kita. Wa auratul dzakari wal amati fi sholati ma baina as-surrati wal rukbati. Adapun aurat laki-laki dan amat itu budak, ya, atau hamba sahaya dulu, ya. Kalau sekarang nggak ada. Jadi auratnya laki-laki dan auratnya budak itu di dalam sholat itu ialah apa yang di antara pusat dan lututnya. Ya. Nah, kalau secara hukum syariat, kesabsahan daripada sholat dari pusat sampai lutut, menutup auratnya bagi laki-laki. Nah, tetapi kita tidak melihat itu juga. Kita juga memperhatikan kaidah-kaidah daripada adabul ibadah, adab dalam ibadah. Gak mungkin kita pakai begitu sholat. Ya, orang kita sholat pakai pakaian yang sederhana aja kelihatannya nggak bagus. Ya, kurang indah. Kan kita dengar itu, Innallaha yuhibbul jamil. Allah cinta kepada sesuatu yang indah. Jadi kalau kita sholat itu dalam keadaan rapi, ya, pantas dilihat, enak juga. Itu. Nah, itu insya Allah terhindar daripada kesalahan-kesalahan di dalam syarat sholat. Jadi harus rapat rapi, ya, jangan acak-acakan.
Jangan sembarangan aja ya. Ya kita sudah paham lah kalau masalah itu. Artinya begini, kalau ketemu Allah itu harus lebih rapih dibanding kita ketemu bos kita, dibanding ketemu orang-orang yang mempunyai jabatan. Kadang-kadang kita begitu ya, mau ketemu RT sama RW ini kita pakai harus rapi, apalagi ketemu Allah ya. Mau ketemu pejabat aja kita harus loh biasa datang. Ibu-ibu aja kalau mau ketemu pejabat, masya Allah, masuk salon dulu, didandanin rapi, pakaiannya udah luar biasa, baru ketemu pejabat ya. Nah kalau kita ketemu Allah yang maha segalanya, ya harus rapi gitu. Lakin yajibu alaihima satrus surrati warrubbati aidan. Tetapi wajib kepada laki-laki dan amat itu atau budak itu menutup auratnya dan lututnya. Ya. Wa auratul hurratil kamilati jami'u badaniha illa al-wajhi wal kaffain. Dan auratnya perempuan mereka itu yang sempurna ialah semua badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Jadi kalau ibu sholat itu nggak sama dengan laki-laki ketika takbiratul ihramnya. Kalau laki-laki kan Allahu Akbar ya di sini. Nah, ini di bawah telinga. Allahu Akbar. Ada lagi kalau laki-laki Allahu Akbar. Biarkan saja. Ya, itu ada ikhtilaf namanya. Kalau yang nggak ada sandarannya, Allahu Akbar, itu nggak ada sandarannya, paham ya? Yang diputar-putar. Saya pernah nanya, kenapa Pak begituin? Karena di sebelah saya, jadi selesai sholat itu saya tanya, kenapa Pak begitu? Dia bilang segala sesuatu yang baik itu harus diawali dengan yang kanan. Allahu Akbar. Bingung saya juga. Kalau yang kanan artinya dia mendahulukan kiri, dia nggak mau begini. Ya, dia mau di kanan. Saya bilang nggak begitu juga. Ya, ini tidak berbicara kanan dan kiri kalau meletakkan tangan di atas perut ini. Ya, ada orang yang di sini. Ya. Kalau yang di sini saya belum ketemu riwayat, tapi kalau yang di sini, nah ini ada, ya di samping perut. Nah kalau perempuan jangan diangkat tinggi-tinggi, dia angkat ini, ya Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya mau kenanya tidak turun. Kalau dia Allahu Akbar mau kenanya turun, ini kelihatan, ya batal. Ya. Jadi Allahu Akbar. Beda. Lalu bagaimana kalau sekiranya ada orang laki-laki salatnya pakai kaos kaki? Ya, seringkali kita lihat orang laki-laki pakai kaos kaki salatnya. Kalau tidak ada uzur tidak masalah, tapi kalau tidak ada uzur itu menjadi makruh. Tapi kalau ada uzur tidak masalah. Apakah dia kedinginan, ya, sehingga dia tidak sanggup untuk berdiri sholat kalau dingin itu boleh saja, ya. Atau mungkin ada segala sesuatu yang luka atau apa saja ditutup dengan itu boleh, ya, nggak masalah. وَمَنْ عَجَزَ عَنْ سَتْرِ عَوْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ صَلَّى عَارِيًا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. Dan barang siapa yang tidak mampu menutup auratnya di dalam sholatnya, maka dia sholat pasti dalam keadaan telanjang. Diumpamakan dengan sholat telanjang, ya. Nah, boleh sholat telanjang? Tidak boleh, tidak sah, ya. Kalau sekarang sudah tidak ada, saya tidak pernah mendengar. Kalau dulu ada orang sholat telanjang,
Ya, sholatnya ngumpet-ngumpet. Tapi bingung itu dulu saya sampai kaget juga dulu. Pernah di satu sekolah itu. Jadi mengadakan mabit malam binaan itu ya. Dia melakukan sholatnya isyaknya pada malam hari, bukan di waktu isya yang beneran, di jam 11:30 waktu itu, karena ada binaan-binaan. Jadi kita nggak mengetahui maksudnya mereka itu mengadakan malam binaan itu. Dari pihak yayasan juga nggak mengetahui, dan dia sudah husnuzon aja, baik sangka. Nggak tahu begitu pas malamnya banyak yang teriak dari kalangan perempuan karena sholatnya harus digelapin lampunya itu, semua gelap. Ya ternyata sholatnya semua membuka pakaian dulu ada tuh, saya nggak ngerti alirannya apa itu dulu. Ya, sholatnya membuka pakaian, nggak laki nggak perempuan buka pakaian. Nah, orang-orang yang baru masuk di kelompok mereka kaget itu sampai teriak. Nah itu yang akhirnya terbongkar. Ya, akhirnya ditangkapin semuanya. Yang ditangkap pengurus-pengurusnya. Nah, jadi nggak boleh itu ya. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk menutup auratnya, diibaratkan kita sholat dalam keadaan telanjang. Terus wasalitu dukhulul waqti walau bi ghalabati dhanni fi shalatil muaqqatah. Ya. Yang ketiga, masuk waktu meskipun dengan mengalahkan dugaannya. Jadi kalau sudah masuk waktu kita sah. Kalau belum masuk waktu belum sah. Ya, harus kita ulang. Ya. Kadang-kadang ada begitu. Ustaz, saya pikir sudah masuk waktu, begitu saya selesai sholat baru ada, gitu misalnya. Nah, dia harus mengulang sholatnya. Tapi kalau ada dugaan, dia merasa benar itu sudah masuk waktu. Karena jeda waktunya dengan azan nggak terlalu lama, misalnya, itu boleh. Yang penting menguatkan dugaannya dulu, bahwa memang benar sudah masuk dia, menganggap sudah masuk, itu boleh. Tapi kalau seandainya ragu-ragu, batal. Ya, batal, dia harus mengulang sholat. Ya. Jadi yang ketiga, masuk waktu meskipun dengan mengalahkan dugaannya. Dalam melakukan sholat yang mempunyai waktu, ya, seperti apa sholat yang mempunyai waktu? Ya, sholat fardu, ya, sholat fardu. Dan juga watawabi'ihi, dan sholat-sholat yang mengikutinya, wa wujudus sababi, yang memiliki sebab, ya. Wa wujudus sababi yaqinan fil lati laha sababun ka salatil kusufi fala tasihha salatun muaqqatatan hatta yadkhula waqtuha wala salatu laha sabab. Jadi yang sah-sahnya salat itu karena satu sudah masuk waktu, ya, salat-salat yang sudah ditentukan waktunya dan yang memiliki sebab. Kayak sholat gerhana matahari, gerhana bulan, itu kan memang ada sebabnya. Tapi sebabnya adalah gerhana. Kalau tidak ada gerhana, nggak boleh kita melakukan. Ya. Atau sebelum terjadi gerhana kita sholat, nggak bisa. Jadi pada saat terjadi gerhana, baru kita sholat. Jadi segala sesuatu sholat yang memiliki waktu, yang memiliki sebab itu, kita harus tepat waktunya. Kalau belum masuk waktunya kita sholat, tidak sah sholat. Warabi'u istiqbalu 'ainil ka'bati yakinan fil qurbi wa dhanna. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menghadap ke arah kiblat dengan yakin di tempat yang dekat dan dengan dugaan, ya. Fil bu'di illa fi nafilatis safari wa salati syiddatil khawf. Ya. Pada tempat yang jauh kecuali dalam salat sunnah di perjalanan dan salat syiddatul khawf, ya. Jadi
yang keempat harus menghadap kiblat. Dia boleh ya untuk tidak menghadap kiblat di mana? Ketika di perjalanan, di dalam kendaraan. Waktu kita mepet, sementara sholat sudah hadir. Ya, dan juga perjalanan kita belum sampai kepada yang membolehkan untuk jamak dan qashar misalnya. Ya, nah, itu boleh. Yang pertama, biasanya yang dilakukan adalah sholat menghormati waktu. Ketika di dalam perjalanan, di dalam kendaraan kita, dalam waktu yang sangat mepet atau dalam waktu yang mungkin sulit kita untuk mengerjakan sholat itu, ya, sementara itu dia bisa melakukan sholat untuk menghormati waktu. Setelah nanti sampai di rumah dia qadha, boleh, ya, dia harus menghadap sholat menghormati waktu. Itu ada yang begitu. Nah, kalau di dalam kendaraan, bagaimana arah kiblatnya? Ya sudah, menyesuaikan keadaan dia saja. Itu sama dengan sholat dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan rasa takut karena peperangan. Ya, dia lagi perang, ada rasa khawatir, gitu. Dia sholat, dia mau menghadap mana saja boleh. Ya, menghadap musuh misalnya boleh, gitu. Tidak lagi mengikuti pada arah kiblat, ya, karena memang dalam keadaan perang dan dalam keadaan rasa takut. Nah, yang seperti itu boleh. Tapi kalau tidak ada masalah, ya, tetap kita harus menghadap kiblat. Nah, kalau menghadap kiblat itu, kalau di masjid sudah menyesuaikan masjidnya, nggak usah dimiring-miringin sejadahnya. Ya, ini udah di masjid, sejadah dimiringin di serongnya, nggak perlu kalau di masjid. Karena ketika membangun masjid itu sudah menyesuaikan arah kiblatnya yang disepakati oleh ulama-ulama. Makanya kan bangun masjid, bangun mushola harus hadirkan ulama itu untuk menetapkan arah kiblatnya yang benar. Ya, Ustaz kan pernah ada pergeseran, ya, pergeseran arah kiblat itu. Nah, tapi kalau sudah berbalik lagi, sudah kembali lagi seperti semula, ya sudah balik lagi ke arah kiblat. Ya, nggak lama, nggak selamanya dia berganti begitu. Nah, sekarang kita sudah. Jadi kalau saya sering banget itu melihat di masjid-masjid musala, ya, kecuali memang yang awalnya sudah salah dalam tata letaknya itu baru kata ulamanya, Ustaz ini saya salah waktu membuat masjid ini, tata letaknya ini agak kurang serong dikit, gitu. Udah terlanjur jadi masjidnya, ya. Nah, sementara arah kiblatnya ke sana, nah, boleh diserongin. Ya, saya pernah juga melihat beberapa masjid yang masjidnya mah begini di kotak begini, tapi sholatnya ke sholat subuh hari. Jadi untuk berjamaah harusnya dapat banyak, jadi dapat sedikit karena memang arah kiblatnya ke sana. Gitu. Ya, jadi sekali lagi syarat sahnya sholat itu diantaranya ada 4, ya. Suci dari najis, suci dari hadas, terus menutup auratnya, masuk waktu dan mengarah kiblat. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan kita bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Yang terpenting hati-hati dalam sholat itu. Jangan sampai kita melakukan ibadah tetapi apa yang kita lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dengan husnuzan, ada beberapa amaliyah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu Maha baik. Allah itu Maha pemurah. Memang kadang-kadang kita bisa bicara itu kan sesuai bagaimana niat kita, Ustaz. Iya, benar. Sesuai bagaimana niat kita. Tetapi sekali lagi, kalau kita melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, ya sudah pasti tertolak, ya. Makanya setiap ada kajian, setiap ada pengajian di mana saja, ya kita hadir untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Dan disarankan
Kalau kita ngaji itu ngaji yang bersifat kajian, ya. Kalau ngaji kajian subuh, kalau yang sifatnya ceramah umum, kalau saya sih pribadi agak kurang. Kenapa kurangnya? Karena memang kalau hanya sekedar mendengar pengajian itu di masjid, dia masih ingat tuh. Begitu pulang udah beda lagi, ya. Sama kayak ibu tuh kalau ngaji itu, ya, kalau cuma ngaji dengar doa, di situ dia bisa dipakai sama dia. Jangan, nggak boleh ngelawan anak suami kata ustazahnya, ya, nggak boleh, harus ikhlas begini-begini. Di saat itu dia dengar, begitu pulang dia lihat muka suaminya, dia marah lagi. Di sini sih alhamdulillah gak ada yang begitu kan ibu, ya. Ya. Jadi kalau yang sifatnya kajian saya suka. Saya kadang-kadang mau ikut juga tuh. Kalau ada yang misalnya ada pengajian khusus kitabnya ini, ada beberapa kitab. Ya, dulu kan memang saya sering ikut pengajian di Al-Asyaratus Syafi'iyah itu. Jadi kalau setiap minggu pagi jam 6 kita sudah standby di sana. Nah, kalau pengajian